Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara, yaitu mengenai berlakulah bijak di segala situasi. Sekali lagi saya katakan, berlakulah bijak di segala situasi. Amsal pasal 8 ayat 1 ayat 33 mengatakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut memiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Kalau kita tidak ada hati yang bijaksana, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia yang saat ini, yang akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jika kita tidak mempunyai hati yang bijaksana, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah sakit hati, kita akan mudah marah, mudah putus asa. Bahkan kita akan lebih mengikuti keinginan daging. Ingat saudara bahwa Rasul Paulus menasihati di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Menjalani hari-hari berat ini kita perlu berdoa. Seperti Musa, di mana dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita tidak bisa terlepas dari pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa terlepas dari kuasanya Tuhan untuk bisa menjadi orang bijaksana dalam segala situasi. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta hikmah kepada Tuhan, karena sumber dari segala hikmat itu hanya adalah Tuhan. Di mana firman Tuhan mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Dia Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Agar kita bisa bijaksana dalam segala situasi saat ini, maka kita harus takut akan Tuhan. Hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber dari segala hikmat. Jadi kebijaksanaan yang sejati tak akan kita dapatkan dari membaca buku ilmu pengetahuan, buku filsafat, atau buku-buku karangan manusia lainnya, melainkan kita memperoleh kebijaksanaan itu ketika saudara merenungkan dan membaca firman Tuhan itu siang dan malam, seperti Raja Daud, di mana ia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tentu saudara ingat kisah Salomo. Salomo adalah orang yang luar biasa, di mana ia memiliki hikmat yang begitu hebat. Namun hikmat yang Salomo gunakan
malah ia menggunakan dengan tidak baik. Ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan,